Jadi di pemberitaan media massa kita seringkali mendengar kata mengenai modal kerja. Bahkan modal kerja seringkali dikaitkan dengan kebangkrutan suatu usaha. Gara-gara modal kerjanya nggak ada, akhirnya suatu usaha bangkrut. Nah, bahkan karena pandemi ini, UMKM ini terpaksa bangkrut karena dianggap mengalami masalah modal kerja. Sampai-sampai nih, pemerintah melalui Menteri Keuangan perlu menggelontorkan dana sampai dengan 1 triliun untuk modal kerja bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi sebenarnya apa sih itu modal kerja dan bedanya apa sama modal usaha? Gimana cara kita ngitung modal kerja? Nah, dalam video ini kita sama-sama akan membahas apa sih modal kerja dan gimana cara ngitungnya. Anto ingin mendirikan suatu usaha dan untuk membangun usahanya, dia butuh uang sebesar 10 juta. Uang 10 juta ini akan dipergunakan oleh Anto untuk sewa tempat, untuk membeli peralatan, untuk membeli bahan baku, dan bayar gaji karyawan nih. Nah, uang yang dibutuhkan oleh Anto untuk mendirikan perusahaan di awal ini nih, ini namanya adalah modal usaha. Berarti modal usahanya Anto tuh berapa tuh? 10 juta. Nah, pada saat bulan kedua nih misalnya, Anto itu kan harus bayar gaji karyawannya kan. Misalnya gaji karyawannya itu adalah 800.000 per bulan. Berarti Anto harus ngeluarin duit lagi 800.000 di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang disebut dengan modal kerja, ya biaya ini nih, biaya yang diperlukan oleh suatu usaha dalam membiayai operasional perusahaannya. Nah, sebetulnya modal kerja itu nggak cuma dari biaya gaji karyawan, tapi dari biaya bahan baku juga. Karena dia bakalan habis juga kan. Di bulan berikutnya dia bakalan beli bahan baku juga, bayar gaji karyawan juga. Apalagi itu yang termasuk modal kerja, bayar listrik juga. Sementara kalau tadi kita ngomongin usahanya Anto ini, kalau mesin sama tempatnya itu di bulan berikutnya mungkin dia nggak bayar karena dia sewanya tahunan. Mesin juga umur ekonomisnya 5 tahun. Sehingga tiap bulan si Anto ini harus menyediakan dana, misalnya ditambah dengan bahan baku 200.000 jadi 1 juta gitu ya. Jadi tiap bulannya nanti Anto ini bakalan butuh dana sebesar 1 juta rupiah. Nah, kenapa ini penting untuk direncanakan oleh seorang pengusaha, terutama untuk mengatur keuangannya ya? Karena seringkali pengusaha itu dia mungkin bisa ngitung modal usaha, berapa dana yang dibutuhkan pada saat awal. Tapi begitu usahanya berkembang semakin besar, semakin besar, semakin besar, lupa bahwa modal kerja itu akan bertambah seiring dengan perkembangan usaha. Maksudnya gimana? Ya, ketika konsumennya makin banyak, bahan bakunya juga makin banyak dong. Berarti yang tadinya kita cuma nyediain buat bahan baku 200.000, kalau konsumennya bertambah 2 kali lipat, ya jadi 400.000. Ketika bahan bakunya bertambah banyak, tuh udah gitu tenaga kerjanya kurang, nambah lagi tenaga kerjanya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita tidak mempertimbangkan itu, akhirnya kita habis modal kerjanya, akhirnya di bulan berikutnya kita nggak bisa bayar, ya kan, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa beli bahan baku, yo malah tutup usahanya, ya kan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita perlu merencanakan dan mempertimbangkan, menghitung berapa modal kerja yang kita butuhkan untuk membiayai operasional perusahaan. Jadi untuk menghitung modal kerja kita gunain apa? Kita akan banyak menggunakan yang namanya aktiva lancar sama hutang lancar. Berarti ketemu lagi dong sama yang namanya laporan keuangan. Oh, pasti.
namanya bahasa bisnis ya terus kita gunain buat alat analisa. Nah, di aktiva lancar tentunya kalian udah tahu ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, itu aktiva lancar. Kemudian hutang lancar itu ada hutang jangka pendek, hutang wesel, perniagaan, tuh itu hutang pada bank lain yang sifatnya kurang dari 1 tahun. Pokoknya yang berkaitan dengan modal kerja kita menghitungnya berdasarkan dari aktiva lancar sama kewajiban lancar atau hutang lancar. Ternyata modal kerja itu memiliki tingkatan artian maksudnya gimana ya? Jadi gini, ada orang yang mengartikan bahwa oh yang penting modal kerja itu adalah aktiva lancar perusahaan saya yang penting ada. Tapi bagi manajer keuangan yang lain mengartikan bahwa bukan cuman itu, bukan cuman aktiva lancar yang penting ada, tapi juga harus bisa membayar hutang lancar kayak gitu. Nah, ini ada tingkatannya. Jadi orang yang memahami tingkatan yang paling umum, paling awam, itu manajer keuangan itu cuman oh santai lah, cincai lah selama aktiva lancar saya masih ada nggak masalah. Nah, itu namanya gross working capital. Menurut pandangan manajer keuangan seperti ini, dia menganggap bahwa aktiva lancar selama masih ada aktiva lancar itu nggak masalah, modal kerja tidak mengalami masalah, tidak mengalami problem, perusahaan kita bisa fine-fine aja. Tapi lebih dalam lagi networking capital. Jadi networking capital itu orang ini manajer keuangan ini lebih dalam lagi melihat permasalahan dari modal kerja. Jadi dia beranggapan bahwa modal kerja adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Maksudnya begini nih networking capital. Jadi orang yang menganggap bahwa networking capital lebih penting daripada gross working capital begini. Kalau cuman ada aktiva lancar tapi hutang lancar lu gede dan nggak bisa membiayai gaji karyawan, ya sama aja dong, masalah dong itu, kan gitu. Nah, tapi kalau menurut networking capital, dia beranggapan bahwa oh kalau aktiva lancar saya ada misalnya 1000 dan hutang lancar saya 800, berarti 1000 dikurangi 800 adalah 200. Selama hasilnya masih positif berarti perusahaan saya is okay, baik-baik saja gitu. Nah, tinggal kitanya memilih yang mana. Kalau saya sih lebih selalu menghitung dalam uh, perhitungan analisa keuangan, saya pasti menggunakan networking capital itu. Karena ya percuma juga aktiva lancar terlalu aktiva lancar ada tapi hutangnya juga banyak, hutang lancarnya banyak, cuma. Jadi saya selalu menggunakan networking capital. Kemudian ada lagi nih yang lebih dalam lagi. Nah, kalau ini lebih mantap lagi nih. Jadi ada yang mempertimbangkan yang namanya konsep fungsional. Jadi konsep fungsional ini kan yang namanya aktiva itu, yang namanya aset kita. Ketika kita membeli sesuatu, membeli aktiva itu kan ada aktiva lancar itu ada kas, bukan membeli. Berarti kalau ketika punya kas, kita punya piutang, kita punya persediaan gitu, harus mampu menghasilkan pendapatan atau income, baik yang di masa saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi menurut konsep fungsional, ketika kasnya perusahaan itu banyak, mampu menghasilkan berapa untuk pendapatan perusahaan. Ketika piutangnya banyak, ya ini ngomongin piutang nih, mungkin kalian bisa related. Jadi apa sih caranya perusahaan untuk meningkatkan penjualan? Ya caranya salah satunya adalah dengan memberikan piutang kepada orang lain gitu kan. Dengan memberikan piutang, orang yang tadinya nggak bisa beli produk kita karena kita kasih piutang, oh kamu bisa beli barang ini dengan cara kredit cicilan. Nah orang jadi tertarik kan. Masalahnya piutang kita jadi banyak, jadi gede. Nah seberapa besar piutang yang kita berikan mampu meningkatkan pendapatan. Nah itu kan perlu dinilai kinerjanya. Karena kalau kebanyakan piutang, masalah juga. Nanti kalau misalnya orang yang kita kasih utang macet, kredit macet, oh masalah tuh keuangan kan. Makanya menurut orang yang memiliki kebijakan fungsional, tiap-tiap aktiva lancar harus harus bisa meningkatkan pendapatan tuh. Itu. Nah, biar lebih jelasnya, yuk kita lihat di ilustrasi soal.
Nah, ini ilustrasi soalnya ya. Jadi ini laporan posisi keuangannya dari PT Bongki Marcel. Laporan posisi keuangan. Nah, kalau kita menghitung cuman gross working capitalnya, berarti kita gampang menghitungnya ya, langsung ketahuan nih. Total aktiva lancar yaitu gross working capital. Tapi kalau kita mau menghitung net working capital, berarti kita harus mengurangkan antara total aktiva lancar dikurangi dengan total hutang lancar. 160 juta dikurangi dengan 100 juta, jadi 60 juta. Gampang kan? Selanjutnya adalah kita menghitung modal kerja fungsional. Jadi tadi pengertiannya modal kerja fungsional adalah modal kerja yang dihitung baik berdasarkan pendapatan secara real, berarti yang udah diterima perusahaan, dan pendapatan yang masih mungkin diterima perusahaan di masa yang akan datang, atau modal kerja yang potensial. Nah, berarti untuk menghitung hal ini, kita nggak cuma butuh soal tadi yang di laporan keuangan, tapi kita harus melihat catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Nah, ingat kan catatan atas laporan keuangan? Jadi itu berincikan perhitungan lebih detail mengenai apa yang tercatat di dalam laporan keuangan. Nah, dalam soal ini ilustrasinya catatan atas laporan keuangannya, efek surat berharganya itu berjumlah 12 juta dan pembayaran piutang yang telah lunas, jadi yang udah lunas ya, itu 75%. Berarti 25%-nya udah lunas belum? Belum. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya gimana. Berarti untuk modal kerja real yang udah diterima oleh perusahaan berarti kan terdiri dari kas. Kenapa di sini jadi 8 juta? Karena kan tadi dibilang efek surat berharganya adalah 12 juta. Berarti kalau dilihat di soal yang kas dan efek 20 juta, berarti kasnya ya 20 dikurangi 12 juta jadi 8 juta kasnya. Segampang itu, gampang. Kemudian piutang dagang. Dibilang di sini piutang dagangnya 75%. Nah, kalau piutang dagangnya 75%, berarti 75% dari 60 juta berapa tuh? Ya 60 juta gitu. Hitungnya. Persediaannya tetap ditulis 80 juta. Kemudian buat aktifannya ditambahin deh sama penyusutan mesin sama penyusutan gedung. Lah kok ditambahin? Lah iya, soalnya penyusutan itu ya, kenapa harus ditambahin? Karena penyusutan itu kan dummy. Dummy itu maksudnya gini. Penyusutan mesin ataupun gedung kan itu tidak benar-benar terjadi, ya enggak? Duit kita dikurangin, seolah-olah dikurangin, padahal duit kita nggak berkurang kan? Disusutin mesin sebanyak 14 juta, tapi kan nggak berkurang duit kita sebetulnya. Ayo, ya kan? Nah, makanya penyusutan perlu ditambahkan sebagai modal kerja. Karena ternyata duit kita dalam laporan keuangan itu untuk penyusutan mesin maupun penyusutan gedung, duitnya nggak berkurang. Berarti kan kita bisa pakai untuk modal kerja. Nah, kita hitung deh dari 8 juta sampai 24 juta, dapatlah modal kerja real 171 juta. Kemudian, itu yang modal kerja real. Sekarang modal kerja potensial apa? Yang belum kita dapat di perusahaan. Yang terdiri dari tadi sisanya efek-efek kan. Efek-efek apa tuh? Efek-efek itu surat berharga. Surat berharga apa tuh? Saham yang kemarin kita pelajarin. Saham, obligasi, surat utang negara. Nah, itu efek-efek. Ternyata kemungkinan efek kita masih punya aktiva kita yang belum kita cairkan dalam bentuk kas. Makanya dibilangnya potensial. Itu masih 12 juta. Sementara piutang kita yang masih di orang lain itu masih ada 25%. Ya kan? Berarti sisanya tadi dari 60 juta dikurangi 45 juta ya 15 juta. Makanya modal kerja potensialnya adalah 27 juta. Sehingga yang disebut dengan modal kerja fungsional ya 171 ditambah 27 juta. Jadinya adalah 100 berapa tuh? 198 juta. Gitu cara ngitung modal kerja fungsional. Nah, itu tadi sebetulnya kita menghitung modal kerja gross working capital atau modal kerja kotor bahasa Indonesianya, net working capital atau modal kerja bersih, sama modal kerja fungsional.
Itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk investor yang mau melihat gimana sih modal kerja perusahaan ini, bagus apa enggak modal kerjanya. Nanti tiba-tiba saya investasi di situ, ternyata modal kerjanya habis tengah jalan, bahaya kan? Nah, sekarang gimana caranya kalau kita menghitung modal kerja untuk pelaku usaha atau manajer keuangannya? Berarti kan manajer keuangan sebelum dia melaksanakan usaha di periode selanjutnya, dia harus tahu tuh berapa sih perputaran modal kerjanya dia. Nah, gimana cara ngitungnya? Untuk dari sisi manajer keuangan. Yuk kita lihat ilustrasi soalnya. Ini konsepnya dulu. Jadi kita bisa menentukan kebutuhan modal kerja. Berapa sih modal kerja yang kita harus punya di operasional kerja berikutnya? Gimana nentuinya? Nah, yang pertama adalah dengan metode keterkaitan dana, ya. Metode keterkaitan dana. Jadi kan logikanya gini, untuk suatu perusahaan, misalnya perusahaannya bergerak dalam bidang dagang, misalnya kita ambil contoh kas, duit kita kas yang berupa uang, ya kan, yang berupa duit tunai, kita beliin barang dulu dong, ya nggak, kita beliin barang sebagai persediaan barang dagang, ya. Misalnya kalian punya duit 10.000, nah kemudian dibeliin barangnya dapat dua, harga satu barangnya 5.000 nih misalnya barangnya, kemudian dipiutangin ke orang, dijual ke orang, ya kan, dua-duanya melalui piutang 5.000 atau dijual 6.000 gitu kan, berarti dapat laba 1.000 tuh, 5.000 belinya 5.000, ya kan, barangnya, duit kas kita udah habis kan 10.000 tuh, kemudian jadi piutang, dipiutangin, diputer sampai orang tersebut bayar kas lagi. Berapa modal kerja yang kita butuhin? Apa kas ini kosong sampai dengan jadi kas lagi? Kan nggak mungkin. Nanti kalau tiba-tiba ada permintaan lagi dari konsumen yang lain, kita nggak punya duit kas, nggak bisa beli barang dong, ya kak. Akhirnya nggak bisa dapat piutang dong. Akhirnya nggak bisa dapat pendapatan dong, nggak bisa dapat laba dong yang 1.000 tadi, ya kan. Nah, sekarang konsep yang pertama ini keterkaitan dana, atau biasanya kalau di berita kalian tahu follow the money, jadi ngikutin duitnya. Seberapa lama duit kita, kas kita, aktiva lancar kita rubah jadi barang, kita jual dan balik lagi ke kas. Itu adalah metode keterkaitan dana. Kemudian kalau perusahaan industri gimana? Hampir sama, cuman kalau perusahaan industri kan berarti beli bahan baku, lebih panjang lagi alur prosesnya sampai dengan dia jadi kas. Duitnya dia yang kas, dibeliin bahan baku, masuk ke proses produksi, masuk lagi jadi barang jadi, baru bisa dijual dalam bentuk piutang dagang, putar. Kenapa yang diambil piutang dagang? Ya kalau langsung dijual tunai langsung ke kas, berarti piutang dagangnya nggak ada gitu. Tapi terkadang kan masalahnya penjualan itu dilakukan dengan piutang dagang. Berarti alurnya sampai dengan yang paling lama ya dibelinya dengan cara piutang, dengan orang belinya secara kredit gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita lihat contohnya nih. Untuk metode keterkaitan dana. Nah, di sini perusahaan dagang X memiliki data sebagai berikut. Lama periode keterikatan modal kerja. Nah, barang tersebut, barang yang dijual kita, ya, itu ternyata 7 hari tuh. Produk tersebut jadi, kemudian disimpan di dalam gudang atau di toko kita selama 7 hari. Kemudian dibeli sama orang. Nah, orang tersebut biasanya bayar piutangnya sampai dengan 13 hari. Nah, paham ya? Kemudian di sini ternyata dalam setiap harinya kita harus ngeluarin duit sebesar satu, membeli barang dagangan. Tadi yang barang dagangan yang udah dibeli sama orang, masa nggak ada stok lagi di toko kita, kosong dong. Ntar kalau ada suatu waktu ada pembeli nggak ada barangnya, kehilangan kesempatan dapat pendapatan. Nah, berarti kita setiap harinya kita akan beli barang dagang sebesar 1 juta. Kemudian yang jaga toko kita bayar tuh 100.000. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, misalnya kita ada biaya retribusi, kita sewa ruko di pasar, nah itu 10.000. Kemudian ternyata ada biaya penjualan, ternyata ada pajak lah, biaya penjualan gitu misalnya. Kemudian biaya lainnya ya tadi pajak, biaya penjualan, misalnya ada biaya
biaya matre gitulah, misalnya ada 35.000. Nah, dalam sehari berarti kan kita butuh duit kas kita untuk modal kerja kita sebesar 1.150.000. Nah, ini jawabannya nih, kas minimal berjumlah 150.000. Ini dapatnya dari mana nih 150.000? Dapat dari sini nih. Semua hal yang tidak berkaitan dengan barang dagang, yang kita keluarkan tidak berkaitan dengan barang dagang, upah karyawan 100.000, biaya administrasi 10.000, 110 tuh. Ditambah 35.000, 145.000, ditambah 5.000, ya 150.000. Berarti dalam sehari kita akan ngeluarin duit sebesar 150.000. Sementara modal kerja yang dibutuhkan kan ada barang dagang plus dengan duit kas yang bakalan kita keluarin tiap hari, dikali dengan periode kerja, periode perputaran kas. Tadi kan dibilang berarti paling nggak barang kita tuh selama disimpan di toko itu 7 hari. Kemudian kalau dipiutangin ke orang tersebut baru bayar 13 hari kemudian. Berarti kita membutuhkan, ya nggak, membutuhkan waktu selama 20 hari. Berarti kita harus jaga-jaga nih selama 20 hari. Jangan sampai ini ya habis barang dagangan kita di toko, nggak ada, nggak bisa buat bayar upah karyawan 100.000, nggak bisa buat bayar biaya administrasi, nggak bisa bayar biaya penjualan, nggak bisa bayar biaya lainnya. Nah, tinggal kita kali deh 20 dari 13 tambah 7, ya, dikali dengan berapa yang dibutuhkan, termasuk dengan biaya perlengkapan 1.150 kan, berarti ditambah dengan duit kas yang minimal ini 150.000. Berarti selama 20 hari, ya, ini berarti jangka waktunya 20 hari ke depan, satu putaran nih, berarti kita butuh dana 23.150.000. Jadi bukan cuma modal usaha doang, tapi modal kerjanya perlu dihitung. Kalau tadi misalnya ini modal usahanya kan berarti cuma segini nih, 1.150. Sementara kita tidak mempertimbangkan perputarannya karena kita ada pembelian secara piutang, kita ngasih utang ke orang lain. Sementara orang biasanya beli jangka waktunya 7 hari, stok barang kita habis, ya enggak? Sementara tiap harinya, hariannya kita harus bayar upah karyawan, biaya administrasi segala macam. Berarti kita butuh modal kerja segini, 23.150.000. Nah, ini modal kerja berdasarkan keterkaitan dana untuk perusahaan dagang. Baik, saya rasa materinya untuk modal kerja saya cukupkan sampai di perhitungan modal kerja untuk sisi manajer keuangan. Uh, Kemudian minggu depan kita akan pra UTS, ya. Jadi persiapkan diri kalian, materinya sampai sini, sampai dengan perhitungan modal kerja dari awal, mulai dari apa namanya, mulai dari ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian perhitungan rasio, ada likuiditas, profitabilitas, terus udah gitu sampai dengan perhitungan modal kerja, ya. Jadi semua materi yang ada di kelas silakan kalian pelajarin, dan minggu depan di hari, berarti hari apa tuh, Senin ya, hari Senin kita akan pra UTS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.